Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Namun kali ini kita akan membahas masalah di Indodana. Nah, kemarin ada beberapa yang share ya tentang masalah Indodana ini, apakah menagih atau tidak. Kemarin beliau sudah telat di Indodana selama kurang lebih dari 200 hari, tapi masih ditagih dan masih didatengin DC lapangan. Nah, awalnya ketika sudah lewat dari 90 hari, kemudian sampai 4 bulan, 5 bulan, tidak ada DC lapangan yang datang, mereka mikirnya kayaknya nggak bakal ada deh DC. Tapi kenapa tiba-tiba saat telat 200 hari, DC-nya datang ke rumah dan nongol di depan rumahnya. Nah, sebagai catatan, beliau tempat tinggalnya berada di daerah Jakarta Timur ya, yang artinya masih di kawasan Jabodetabek. Nah, kalau misalnya Indodana apakah ada DC lapangan atau tidak? Jawabannya masih ada jika memang itu berada di lokasi Jabodetabek. Cuman kembali lagi, DC-nya memang tidak begitu banyak. Nah, kenapa kok dia bisa didatengin dan kenapa kok orang-orang tidak? Sekali lagi saya ingatkan, untuk masalah DC lapangan datang ke rumah nasabah yang gagal bayar seperti ini adalah wewenang dari koordinator dan wewenang juga dari DC masing-masing. Siapa tahu kan rumah mereka lebih dekat, atau mungkin selama diteror, selama di WA, selama ditagih, orang-orang yang didatengin ini merupakan orang-orang yang terlihat takut dan orang-orang yang terlihat memiliki prospek untuk bayar lebih tinggi. Ya, maklum, tugas DC sebenarnya adalah untuk mengingatkan membayar, untuk membuat kalian yang didatengin itu segera membayar hutang-hutangnya. Nah, pastinya mereka akan memprioritaskan orang-orang yang lebih mudah dulu nih untuk ditagih dibandingkan yang sulit-sulit. Kalau yang sulit-sulit, pasti mereka akan berpikir, wah ini akan buang-buang waktu nih, nagih terus-terusan, orangnya nggak takut, orangnya ngerti hukum, orangnya cuek, ya percuma aja, nggak bakal bayar meskipun gimana pun caranya, karena mereka sudah tahu dan paham betul tentang apa itu resiko dan hukum cara penagihan dari pinjol. Sekarang pastinya mereka akan mengincar orang-orang yang memang masih awam, gampang ditakut-takuti, gampang ditekan, dan masih terus merespon WA atau telepon, sehingga mikirnya, wah orang ini kooperatif nih, lebih baik kita ngejar-ngejar aja orang-orang seperti ini dibandingkan orang-orang yang sudah cuek dan orang-orang yang tidak takut apapun. Dan tentunya itu akan membuat mereka sia-sia, udah ngabisin waktu nagih, ngechat tiap hari, nggak bayar-bayar juga ujung-ujungnya. Balik lagi, ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di Indodana, nah hal seperti ini memungkinkan sekali untuk terjadi. Jadi jika teman-teman sampai masuk daftar incaran DC untuk didatengin ke rumah, ya udah nggak masalah. Yang pastikan teman-teman jangan sampai terlihat ketakutan. Pastikan juga teman-teman bisa menghadapinya dengan baik. Sebenarnya nggak sulit kok, teman-teman cukup baca aja literasi, baca aja aturan-aturan atau hukum yang tertera di peraturan OJK atau yang biasa disebut tentang POJK. Nah, teman-teman coba deh pelajari di pasal 102. Itu sudah mulai membahas tentang hukum tata cara penagihan dan bahkan sampai ke pihak ketiga atau yang biasa kalian kenal dengan field collector dan debt collector ya, DC lapangan ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga buat teman-teman yang gagal bayar di Indodana bisa mempertimbangkan lagi untuk masalah DC lapangan seperti ini akan datang ke rumah atau tidak. Jadi setidaknya kalian tidak kaget, setidaknya kalian sudah ada persiapan, setidaknya kalian biasa-biasa aja ketika DC itu datang, nggak perlu panik dan jangan takut teman-teman. Oke, terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Buat teman-teman mungkin yang pernah bermasalah dengan Indodana dan ada pengalaman gagal bayar di Indodana, silahkan tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ini juga akan membantu teman-teman lain yang saat ini yang tidak beruntung dan sedang terlibat masalah dengan Indodana bisa mendapatkan manfaat dari komentar dan pengalaman kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.